Shalom saudaraku, selamat pagi. Jumpa lagi dengan saya, Pendeta Deborah Dumasis Janifar Tambuna dari CBM 7 TV dalam acara BLC, Bible Lovers Club. BLC dibuat untuk kita boleh membaca Alkitab bersama secara teratur dari kitab Kejadian di Perjanjian Lama sampai kitab Wahyu di Perjanjian Baru, sehingga memudahkan kita untuk memahami firman Tuhan. Hari ini kita tiba saatnya membaca perjanjian Tuhan dengan Nuh yang tertulis di kitab Kejadian pasal 9 ayat 1 dan seterusnya. Kejadian pasal 9 ini terdiri dari 29 ayat dan ada 2 perikop saudaraku, yaitu perikop perjanjian Tuhan dengan Nuh, perikop Nuh dan anak-anaknya. Mari kita baca bersama. Saudara bisa lihat di handphone, di smart TV, atau sambil dengar. Pasal 9 ayat 1. Lalu Tuhan memberkati Nuh dan anak-anaknya serta berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah bumi. Akan takut dan akan gentar kepadamu segala binatang di bumi dan segala burung di udara, segala yang bergerak di muka bumi dan segala ikan di laut. Ke dalam tanganmu lah semuanya itu diserahkan. 3. Segala yang bergerak, yang hidup akan menjadi makananmu. Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu, seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. 4. Hanya daging yang masih ada nyawanya, yakni darahnya, janganlah kamu makan. Ayat 5. Tetapi mengenai darah kamu, yakni nyawa kamu, aku akan menuntut balasnya. Dari segala binatang aku akan menuntutnya, dan dari setiap manusia aku akan menuntut nyawa sesama manusia. Ayat 6. Siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya akan tertumpah oleh manusia. Sebab Allah atau Tuhan membuat manusia itu menuntut menurut gambarnya sendiri. Ayat 7. Dan kamu beranak cuculah dan bertambah banyak, sehingga tak terbilang jumlahmu di atas bumi. Ya, bertambah banyaklah di atasnya. Berfirmanlah Tuhan kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia. Ayat 9. Sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu. Ayat 10. Dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu, burung-burung, ternak, dan binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu, segala yang keluar dari bahtera itu, segala binatang di bumi. Ayat 11. Maka kuadakan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. 12. Dan Tuhan berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup yang bersama-sama dengan kamu turun-temurun untuk selama-lamanya. Ayat 13. Busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. 14. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi, dan busur itu tampak di awan. 15. Maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu
serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. 16. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Tuhan dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. 17. Berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi. Perikop yang kedua, Nuh dan anak-anaknya. Ayat 18. Anak-anak Nuh yang keluar dari bahtera ialah Sem, Ham, dan Yafet. Ham adalah bapa Kanaan. Ayat 19, yang tiga inilah anak-anak Nuh, dan dari mereka inilah tersebar penduduk seluruh bumi. Ayat 20, Nuh menjadi petani. Dialah yang mula-mula membuat kebun anggur. Ayat 21, setelah ia minum anggur, mabuklah ia dan ia telanjang dalam kemahnya. 22, maka Ham, bapa Kanaan itu, melihat aurat ayahnya, lalu diceritakannya kepada kedua saudaranya di luar. 23, sesudah itu Sem dan Yafet mengambil sehelai kain dan membentangkannya pada bahu mereka berdua. Lalu mereka berjalan mundur. Mereka menutupi aurat ayahnya sambil berpaling muka, sehingga mereka tidak melihat aurat ayahnya. 24. Setelah Nuh sadar dari mabuknya dan mendengar apa yang dilakukan anak bungsunya kepadanya. Ayat 25, berkatalah Nuh, terkutuklah Kanaan, hendaklah ia menjadi hamba yang paling hina bagi saudara-saudaranya. Ayat 26, lagi katanya, terpujilah Tuhan, Tuhannya Sem, tetapi hendaklah Kanaan menjadi hamba baginya. Tuhan meluaskan kiranya tempat kediaman Yafet, dan hendaklah ia tinggal dalam kemah-kemah Sem, tetapi hendaklah Kanaan menjadi hamba baginya. Ayat 28, Nuh masih hidup 350 tahun sesudah air bah. Ayat 29 yang terakhir, jadi Nuh mencapai umur 950 tahun, lalu ia mati. Saudaraku, demikian tadi firman Tuhan yang kita bacakan dari Kejadian pasal 9 ayat 1 sampai 29. Perikop tentang perjanjian Tuhan dengan Nuh. Kalau kita melihat, saudaraku, betapa banyaknya kegagalan atau kesengsaraan yang dialami manusia, seakan-akan kesengsaraan ini kadangkala menjepit manusia itu sendiri. Tetapi saya kasih tahu kepada kita semua, kegagalan dan kesengsaraan ini dibutuhkan manusia. Kenapa? Untuk sadar diri. Itu sebabnya banyak kita lihat sekarang di YouTube, di TV bilang salam sadar. Kenapa? Banyak manusia sekarang udah nggak sadar. Udah kakek-kakek kawin sama yang ABG, yang berondong, nenek-nenek pun demikian. Sekarang banyak anak gadis cantik masih perawan maunya nikah sama bapak-bapak. Udah pada aneh, ya. Banyak laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan. Operasi ini, operasi itu. Nah, salam sadar ini sering harus kita gaungkan. Jikalau dalam kehidupan ini, saudaraku, semua berjalan lancar tanpa ada masalah, maka iman orang-orang yang hidup ini akan tidur lalu mati. Manusia butuh kejutan-kejutan untuk menstimulasi jantung iman kita.
Jantung iman kita ini harus dipompa. Suka tidak suka, iman harus memompa terus, berjalan terus, supaya ada aliran kehidupan. Saudaraku, melalui kejutan-kejutan, kegagalan-kegagalan ini, maka kita bisa lebih peka dengan Tuhan. Kalau manusia baik-baik saja, saudaraku, ya, jarang manusia itu mencari Tuhan. Manusia suka menyepelekan firman Tuhan. Bahkan di negara-negara yang maju, kita melihat yang tadinya dari sana Injil diberitakan ke negara kita, sekarang negara itu sudah meninggalkan Tuhan, menertawakan tentang firman Tuhan, menjadikan gereja menjadi tempat-tempat diskotik. Sungguh mengerikan, saudaraku. Manusia cenderung menolak Tuhan kalau tidak ada masalah. Maka peristiwa air bah yang sudah kita pelajari, kita dengar dari kemarin, kita baca, menjadi suatu bencana yang memberikan pelajaran penting bagi manusia. Air bah adalah suatu tanda peringatan keras atas kuasa Tuhan buat semua makhluk. Namun saudaraku, Tuhan tidak hanya ngasih peringatan keras, ada juga peringatan kasih, tanda kasih. Tanda kasih Tuhan buat manusia setelah air bah, kita bisa lihat, saudaraku, di kemudian, di ayat yang kemudian, bahwa ada busur pelangi Tuhan. Nah, pelangi sebagai tanda peringatan kasih Tuhan kepada manusia. Namun di atas tanda kasih pelangi ini, ada lagi, saudaraku, kasih Bapa yang dahsyat, yaitu kasih karunia-Nya melalui Tuhan Yesus Kristus. Pengorbanan Tuhan Yesus ini adalah kasih yang paling dahsyat buat manusia. Bukan hanya membebaskan kita dari air bah, dari kesengsaraan hidup di dunia ini, dan tekanan hidup yang sangat berat saat ini, saudaraku, namun membebaskan kita dari segala penderitaan di bumi dan di akhir kehidupan ini. Karunia ini membawa kita kepada hidup yang kekal. Saya bacakan dulu Mazmur 25 ayat 10. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Jangan pernah menyalahkan Tuhan kalau tiba-tiba ada banjir. Banjir yang dimaksud Tuhan bukan banjir-banjir kecil sekarang, banjir universal. Tuhan tidak akan lagi melakukan pembinasaan, pemusnahan seperti banjir universal itu. Kalau lokal, ya itu karena kesalahan manusia yang tidak merawat lingkungannya. Padahal Tuhan mengutus kita untuk menjaga bumi, memelihara bumi dan segala isinya. Saya ulang sekali lagi, saudara, kalau kita lihat di Kejadian 9 ayat 1 dikatakan gini. Lalu Tuhan memberkati Nuh dan anak-anaknya serta berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah serta penuhilah bumi. Saudaraku, setelah kejadian air bah, ada anugerah besar yang menandai babak baru kehidupan di bumi. Oleh karena ketaatan dan kesetiaan Nuh kepada Tuhan, maka Nuh beserta keluarganya ditunjuk, diberi kesempatan untuk menjalani hidup yang serba baru di bumi yang baru yang sudah dibersihkan Tuhan melalui air bah. Tuhan tidak hanya itu, saudaraku, lagi Dia mengulangi janji yang pernah diucapkan Tuhan kepada Adam dan Hawa, yaitu perintah beranak cucu, perintah untuk berkuasa atas segala binatang di bumi dan atas segala burung di udara, dan juga atas segala ikan di laut. Di Kejadian 9 ayat 3 berkata seperti ini, segala yang bergerak, yang hidup akan menjadi makananmu. Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu, seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Saudaraku, Tuhan saja tidak bosan mengulang-ulang janjinya, peringatannya kepada manusia. Kita pun tidak boleh bosan diperingatkan.
Kita pun tidak boleh bosan memperingatkan anak-anak kita supaya ingat Tuhan. Kejadian 9 ayat 4 sampai 5. Saya bacakan buat saudara. Sampai 7. Pertama kali Tuhan memberikan perintah untuk makan daging bagi manusia adalah di Kejadian 9 ayat 4 sama 5 ini. Tetapi bukan hanya makan daging, ada juga larangan. Larangannya agar kita tidak makan darah. Ini bukan ajaran gereja tertentu. Ini tertulis di dalam Alkitab. Jadi di ayat 6 dan 7 nih saya bacakan yang lebih jelas. Ini larangan nomor 2. Agar tidak ada penumpahan darah karena Tuhan menghendaki kelangsungan hidup semua manusia dalam damai sejahtera. Larangan pertama sesudah air bah, jangan makan darah karena darah adalah nyawa segala makhluk. Kedua, jangan menumpahkan darah manusia karena Tuhan menghendaki kelangsungan hidup manusia dalam damai sejahtera. Jadi kalau ada ajaran yang mengatakan bunuh, itu pasti bukan dari Tuhan. Tuhan menghendaki kita hidup berlangsung kehidupan ini panjang dalam damai sejahtera. Nggak boleh saling menumpahkan darah. Ayat 7 juga dikatakan, itu sebabnya Tuhan berfirman lagi, dan kamu beranak cuculah dan bertambah banyak, sehingga tak terbilang jumlahmu di atas bumi. Ya, bertambah banyaklah. Ini perintah Tuhan kepada manusia. Jadi saya harapkan anak-anak Tuhan tidak KB melulu. Tuhan menghendaki kita beranak cucu. Ya, Kejadian 9 ayat 12. Sebagai tanda kasih Tuhan dan keinginan Tuhan untuk melangsungkan kehidupan bagi manusia dan binatang-binatang, maka Tuhan mengadakan perjanjian lagi yang baru dan membuat pelangi sebagai busur Tuhan di langit untuk meyakinkan manusia dan makhluk bahwa Tuhan menghendaki manusia hidup. Tuhan tidak akan membuat banjir secara universal lagi seperti air bah yang dulu, tetapi Tuhan membuat busur di langit, yaitu pelangi, untuk menjadi peringatan. Jadi bukan hanya manusia yang bisa melihat tanda Tuhan ini, binatang pun bisa melihat bahwa manusia tidak akan dimusnahkan dengan air bah. Itulah janji Tuhan. Saudaraku, meski dalam hidup ini kita tidak akan pernah lepas dari tantangan hidup. Gak mungkin kita lepas dari pergumulan hidup, dari persoalan, penderitaan. Kadangkala kita sudah merasa tidak kuat menghadapi realita kehidupan. Banyak orang yang give up, saudaraku, menyerah. Akhir-akhir ini, beberapa hari yang lalu saya ditelepon seseorang untuk menguburkan orang yang meninggal, saudaranya. Saya bilang saya siap. Setelah itu mereka menceritakan, saya tanya, apa sakitnya? Dikatakan dia bunuh diri. Bunuh diri padahal dia punya pacar, dia punya usaha. Jadi benar-benar keluarga tidak tahu apa penyebabnya dia bunuh diri, saudaraku. Nah, ini give up. Persoalan tidak boleh membuat kita give up. Pelajaran penting, saudaraku, dari kisah Nuh dan air bah ini adalah bahwa Tuhan mengasihi orang-orang yang taat dan setia. Dan janji-janji Tuhan dinyatakan kepada orang yang tidak bercela. Inilah, saudaraku, perikop tentang perjanjian Tuhan dengan Nuh. Perikop tentang Nuh dan anak-anaknya di ayat 20 dikatakan, Nuh menjadi petani. Dialah yang mula-mula membuat kebun anggur. Di ayat 21, suatu hari Nuh minum anggur dan mabuk dan telanjang di dalam kemahnya. Di ayat 22 dikatakan, putranya Ham bapa Kanaan, melihat ayahnya, aurat ayahnya yang terbuka, dan menceritakan kepada saudara-saudaranya tindakan Ham yang tidak menghormati ayahnya, membuahkan kutuk bagi Ham dan keturunannya. Nilai yang kita ambil dari sini, pesan firman. Kesalahan fatal dari Ham
bukan karena melihat aurat ayahnya. Karena hal itu terjadi bisa saja tanpa disengaja. Tetapi tindakannya setelah melihat aurat ayahnya itu adalah salah. Dia tidak menutupi aurat ayahnya, malah mempertontonkan kepada saudara yang lain. Mungkin tidak tertulis dalam Alkitab, mungkin juga dia ngolok-ngolok atau tertawa. Ini adalah tindakan durhaka yang tidak menghormati ayah. Jadi jangan pernah mengolok-olok ayahmu, orang tuamu. Kutuk terhadap Ham adalah menjadi hamba dari kedua saudaranya. Firman ini menjadi suatu pelajaran penting untuk kita para orang tua supaya mengajarkan anak jangan durhaka kepada orang tua. Minum anggur, saudaraku, bukan suatu dosa asal kita tidak berlebihan. Di negeri timur sana, saudaraku, kalau sudah musim dingin, tentu saudaraku butuh anggur untuk menghangatkan tubuh. Tetapi tidak boleh sampai memabukkan. Karena kalau kita mabuk, kita kehilangan penguasaan diri. Kita kehilangan kesadaran. Efesus 5 ayat 18 berkata, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Demikianlah penutup daripada penjelasan, ulasan atau rema yang bisa saya bagikan dari Kejadian 9 ayat 29 ini. Tuhan Yesus memberkati saudara. Bila saudara masih merasa kurang mengerti, silakan saudara komen. Saudara buka YouTube, saudara like, jangan lupa like dulu. Subscribe bagi yang belum, komen. Di dalam komen itulah saudara bertanya apa yang penting ditanyakan. Nanti tim dari CBM 7 TV akan menjawabnya supaya semua orang memahaminya. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa besok kembali dalam Kejadian pasal 10. God bless you.